Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Faria Askia. Di sini akan menjelaskan tentang materi teknologi digital. Adapun hal-hal yang dibahas, yang pertama adalah perkembangan komputer, yang kedua transmisi data, yang ketiga sistem bilangan transmisi, yang keempat gerbang logika, yang kelima penyimpanan data, dan yang keenam dampak teknologi. Generasi pertama pada tahun 1937 sampai 1956. Perangkat komputer generasi pertama ini digagas oleh insinyur asal Jerman yang bernama Konrad Zuse. Komputer ini dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Pada awalnya, komputer generasi pertama ini diciptakan untuk menerjemahkan kode rahasia dari tentara Nazi. Ini adalah contoh dari komputer generasi pertama, yaitu ENIAC, yang memiliki bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter. Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum untuk sirkuitnya yang digunakan sebagai komponen penguat sinyal. Karena vakum ini harus terus dinyalakan, menyebabkan vakum panas sehingga perlu pendingin untuk mengendalikan panasnya. Program hanya dapat dibuat dengan bahasa mesin yang tersimpan dalam memori komputer dengan kode 0 dan 1. Untuk menyimpan barisan perintah, komputer ini menggunakan simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk. Generasi kedua pada tahun 1950 sampai 1960-an. Komputer generasi kedua ini memiliki ukuran yang lebih kecil dan lebih efisien dalam penggunaan daya listrik. Komputer generasi ini sudah mulai digunakan secara komersial oleh perusahaan dan lembaga perintah. Komputer generasi ini sudah berkembang perangkat input dan outputnya, termasuk sudah menggunakan keyboard dan layar. Ini adalah contoh dari komputer generasi kedua, yaitu IBM 1401 dan IBM 7090. Komputer generasi ini menggunakan transistor untuk sirkuitnya yang digunakan untuk mengirim sinyal listrik. Program ini menggunakan bahasa tingkat tinggi, yaitu Fortran dan COBOL. Pada komputer ini, penyimpanan data menggunakan penyimpanan secara magnetik, yaitu besi-besi lunak yang dililit oleh kawat. Generasi ketiga atau pada tahun 1960 sampai 1970-an. Komputer generasi ini memiliki ukuran dan penggunaan daya listrik yang lebih kecil dari generasi sebelumnya. Kinerjanya pun lebih baik. Sudah bisa melakukan perhitungan yang lebih kompleks dan cepat dan memungkinkan menjalankan program secara bersamaan. Contoh dari komputer pada generasi ini adalah IBM System 360. Menggunakan komponen IC atau integrated circuit yang terbuat dari ribuan transistor yang digabung dalam satu bentuk yang sangat kecil. Bahasa pemrograman yang dihasilkan yaitu BASIC dan Pascal. Penyimpanan datanya menggunakan penyimpanan luar yang sifatnya random access. Generasi keempat pada tahun 1970 sampai 1980-an. Komputer generasi ini mengalami peningkatan yang signifikan dalam kecepatan komputasi dan kemampuan untuk menangani perintah yang lebih kompleks. Komputer generasi ini lebih kecil, hemat energi, dan lebih terjangkau dibandingkan generasi ketiga. Ini adalah contoh komputer generasi ketiga, yaitu Apple II dan IBM PC. Komputer generasi ini menggunakan mikroprosesor sebagai otak komputer. Pada generasi ini sebagai penyimpanan data masih menggunakan IC, tetapi sudah dikembangkan floppy disk dan hard disk untuk menambah penyimpanan data. Pada generasi ini juga jaringan komputer berkembang seperti TCP atau Transmission Control Protocol yang menjadi cikal bakal jaringan pada sekarang. Yang selanjutnya adalah generasi kelima, yaitu era sekarang, era modern. Komputer pada generasi ini memiliki kemampuan menampilkan gambar yang lebih tajam dan jernih, serta dapat memproses, mengirim, dan menerima data dengan lebih cepat. Komputer generasi kelima ini
lebih mengembangkan efisiensi penggunaan, keterjangkauan, dan mobilitas agar lebih mudah diakses oleh konsumen. Pada generasi ini, dia menggunakan LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam sebuah mikroprosesor. Pada generasi ini juga memanfaatkan CPU dan juga dilengkapi dengan AI atau kecerdasan buatan yang membantu dalam memecahkan hal-hal yang rumit. Yang selanjutnya adalah transmisi data. Transmisi data adalah proses pengiriman informasi dari sumber ke penerima menggunakan media elektronik. Terdapat dua jenis transmisi, yaitu analog dan digital. Transmisi analog menggunakan sinyal yang bervariasi dalam amplitude dan fasenya. Transmisi analog ini dia sinyalnya berbentuk kontinu, di mana sinyal yang diterima diproses dan diulang dan diamplifikasi. Transmisi analog ini rentan terhadap noise. Sedangkan transmisi digital itu mengubah data menjadi sinyal biner 0 dan 1. Bentuk sinyalnya diskrit, memiliki jangkauan yang luas, kecepatan tinggi, dan lebih tahan terhadap distorsi dengan bantuan repeater. Kecepatan transmisi dipengaruhi oleh bandwidth. Pada kecepatan transmisi, terdapat dua jenis, yaitu transmisi seri dan transmisi paralel. Kecepatan transmisi seri, data dikirim berupa paket data. Dengan semua data itu pada satu jalur, satuan kecepatannya berupa bps, bit per second. Sedangkan transmisi paralel, sejumlah bit dikirimkan per waktu. Masing-masing bit mempunyai jalur tersendiri yang membuat datanya dapat mengalir dengan lebih cepat dibandingkan transmisi serial. Satuan kecepatannya adalah kps atau karakter per sekon. Ini adalah media transmisi data. Yang pertama adalah kabel pasangan terpilin. Kabel ini terdiri dari dua kawat tembaga yang dipilin untuk mengurangi gangguan elektromagnetik. Banyak digunakan pada jaringan telepon karena harganya yang murah. Namun, kabel ini memiliki keterbatasan dalam jarak dan width serta rentan terhadap gangguan. Yang kedua adalah kabel koaksial. Ini terdiri dari dua buah konduktor tembaga. Kabel ini memiliki konduktor pusat yang dilapisi isolator, yang ini, dan melindungi anyaman logam, membuatnya lebih tahan gangguan dibandingkan kabel pasangan terpilin. Kabel ini sering digunakan pada televisi kabel dan internet yang menggunakan bandwidth yang tinggi. Meskipun harganya lebih mahal, kabel ini dapat mengirim data dengan lebih cepat dan jarak yang lebih jauh. Yang ketiga adalah kabel serat optik. Kabel ini menggunakan cahaya sebagai media transmisi dengan inti dari serat kaca yang memungkinkan data dikirim dengan kecepatan sangat tinggi. Serat optik ini memiliki bandwidth besar, ukuran kecil, ringan, serta lebih tahan terhadap gangguan elektromagnetik. Namun, pemasangannya itu lebih kompleks dan biayanya lebih tinggi dibandingkan kabel yang sebelumnya. Yang keempat adalah transmisi data dengan gelombang mikro. Gelombang mikro adalah transmisi yang menggunakan gelombang elektromagnetik berfrekuensi 300 MHz sampai 300 GHz yang digunakan untuk mengirim data dalam bentuk analog maupun digital. Gelombang mikro ini biasanya digunakan dalam jaringan komunikasi seluler dan televisi satelit. Tapi gelombang mikro ini rentan terhadap gangguan cuaca seperti hujan dan petir. Yang kelima yaitu transmisi data gelombang radio. Gelombang radio ini adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi 30 MHz sampai 3 GHz. Gelombang radio dapat merambat ke segala arah tanpa memerlukan antena parabola, sehingga banyak digunakan dalam siaran radio dan jaringan nirkabel seperti Wi-Fi. Yang keenam, transmisi data melalui transmisi satelit. Teknologi ini memungkinkan komunikasi jarak jauh dengan bantuan satelit yang mengorbit di luar angkasa. Contoh transmisi satelit ini adalah Direct Broadcast Satellite yang digunakan untuk siaran televisi dan komunikasi global. Transmisi satelit
dapat menjangkau wilayah yang luas, tetapi memerlukan biaya instalasi dan pemeliharaan yang cukup tinggi. Yang selanjutnya adalah sistem bilangan transmisi. Sistem bilangan adalah sistem penulisan yang digunakan untuk mengekspresikan bilangan. Setiap sistem bilangan menggunakan bilangan dasar dan basis tertentu, yaitu jumlah total digit dan jumlah suku angka yang digunakan dalam suatu sistem bilangan. Sistem bilangan dalam elektronika digital digunakan untuk mewakili informasi yang akan diolah ataupun pemrosesan hingga hasil olahannya, di mana data dikonversi ke sistem bilangan sebelum dikirim dan diubah kembali menjadi teks di sisi penerima. Sistem bilangan terdiri dari desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Yang pertama adalah sistem bilangan desimal, menggunakan angka 0 sampai 9 dengan basis 10. Contohnya sistem bilangan desimal yaitu 5,12. Secara matematis dapat ditulis dengan 2 dikali basisnya dan pangkatnya itu angka setelah angka tersebut. Ada berapa? Ini ada 2, berarti 2 ditambah 3 dikali 10 pangkat 1 ditambah 5 kali 10 pangkat 0 ditambah 1 dikali untuk angka yang sebelah kanannya koma, itu dia dikali pangkat negatif dan pangkatnya itu adalah urutan angka tersebut, yaitu min 1 ditambah 2 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 5 ditambah 0,1 ditambah 0,2. Yang selanjutnya adalah sistem bilangan biner. Sistem ini menggunakan angka 0 dan 1 dengan basis 2. Contohnya adalah 0112. Secara matematis ini ditulis menjadi 1 dikali seperti tadi dikali basis, pangkatnya adalah banyak angka setelah angka tersebut, ini 3 ditambah 0 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Ini sama dengan 8 tambah 0 tambah 2 tambah 1, hasilnya 11 dalam angka desimal. Yang selanjutnya adalah sistem bilangan oktal yang menggunakan angka 0 sampai 7 dengan basis 8. Contohnya adalah 7, 2, 1, 4 bilangan oktal. Secara matematis dapat ditulis 7 dikali basisnya, pangkatnya seperti tadi, 3 ditambah 2 kali 8 pangkat 2 ditambah 1 kali 8 pangkat 1 ditambah 4 kali 8 pangkat 0. Ini hasilnya adalah 1584 ditambah 128 ditambah 8 ditambah 4. Hasilnya adalah 3724 dalam angka desimal. Selanjutnya adalah sistem bilangan heksadesimal yang menggunakan angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai F, di mana A mewakili 10, B 11, C 12, D 13, E 14, dan F adalah 15. Contohnya adalah 7, A 1C bilangan oktal. Secara matematis dapat ditulis 7 dikali basisnya, pangkatnya seperti tadi, ditambah A itu mewakili 10 dikali 16 pangkat 2 ditambah 1 dikali 16 pangkat 1 ditambah C itu mewakili 12 kali 16 pangkat 0. Hasilnya adalah 28672 ditambah 2560 tambah 16 ditambah 12. Hasilnya adalah 31.260 dalam bilangan desimal. Yang selanjutnya adalah gerbang logika. Gerbang logika adalah penyusunan dasar dalam elektronika digital yang mengimplementasikan operasi dasar dan pemrosesan informasi berbasis data biner.
Setiap cara kerja rangkaian pada gerbang logika menggunakan prinsip aljabar Boolean, yaitu yang hanya memiliki dua keadaan, yaitu keadaan benar atau 1 dan keadaan salah yaitu 0. Ini adalah jenis-jenis gerbang logika. Yang pertama adalah gerbang NOT. Gerbang NOT adalah gerbang logika dengan memiliki satu input dan satu jalur output. Output akan bernilai berlawanan dengan nilai inputnya. Yang kedua adalah gerbang AND, yaitu gerbang yang memiliki dua input dan satu jalur output. Outputnya akan bernilai benar jika kedua masukannya bernilai benar. Yang ketiga adalah gerbang OR. Gerbang OR merupakan gerbang logika yang menghasilkan nilai benar pada outputnya jika salah satu atau kedua inputnya bernilai benar. Yang keempat, gerbang NOT AND. Gerbang NOT AND ini adalah gerbang gabungan gerbang AND dan gerbang NOT. Outputnya akan bernilai salah jika kedua inputnya bernilai benar. Yang kelima, gerbang NOT OR. Ini adalah gerbang gabungan NOT dan gerbang OR, di mana outputnya akan bernilai benar jika keduanya bernilai salah. Jika kedua inputnya bernilai salah. Yang keenam, exclusive OR. Gerbang ini akan menghasilkan output bernilai benar jika kedua masukannya memiliki nilai yang berbeda. Yang ketujuh, gerbang exclusive NOR akan menghasilkan output benar jika nilai inputnya bernilai sama. Yang selanjutnya adalah penyimpanan data digital. Ini adalah media-media yang dapat menyimpan data digital. Yang pertama adalah flash disk. Flash disk merupakan perangkat penyimpan data yang menggunakan teknologi flash memory untuk menyimpan dan mengakses data. Flash disk juga menggunakan media penyimpanan jalur data USB atau Universal Serial Bus. Flash disk ini sering digunakan karena memiliki ukuran yang kecil, ringan, dan mudah dibawa kemana saja. Yang kedua, hard disk drive atau HDD. HDD menyimpan data pada piringan magnet yang berputar dengan kecepatan tertentu. HDD umumnya digunakan sebagai sistem penyimpanan internal pada komputer maupun laptop untuk menyimpan file dan sistem operasi. Tetapi, HDD juga dapat digunakan sebagai penyimpanan eksternal seperti flash disk dengan menggunakan HDD enclosure. Yang ketiga, solid state drive atau SSD adalah media penyimpanan yang menggunakan media penyimpanan berupa chip seperti SD card. SSD dilengkapi dengan controller tambahan untuk mengatur posisi memorinya dan dilengkapi memori penyangga berupa low power dynamic data RAM atau LPDDR. Berdasarkan konektornya, SSD terbagi menjadi SSD SATA yang memiliki konektor SATA, SSD NGFF Mark II dengan konektor Mark II dengan mechanical key M+B, dan SSD NVMe Mark II dengan konektor Mark II mechanical key M. Yang selanjutnya, bagaimana sih dampak teknologi digital pada kehidupan? Yang pertama, pada proses pembelajaran. Penggunaan teknologi digital di bidang pendidikan kini makin berkembang pesat. Adanya e-learning, kursus online, dan platform belajar online membuat kita dapat belajar kapanpun dan dimanapun. Yang selanjutnya adalah kemudahan dalam komunikasi. Perkembangan teknologi digital memudahkan kita berkomunikasi jarak jauh melalui pesan teks, panggilan video, dan surel. Bahkan hanya dengan nama pengguna pada media sosial juga dapat membuat kita saling bertukar kabar. Yang selanjutnya adalah kemudahan akses informasi. Saat ini pengetahuan dan informasi menjadi lebih terbuka dengan adanya akses seperti mesin pencarian Google. Hanya dengan perlu mengetik pertanyaan ataupun kata kunci, dalam hitungan detik terdapat informasi yang relevan. Yang selanjutnya adalah adanya berbagai macam hiburan. Berbeda dengan zaman dahulu, jika ingin menikmati musik harus menggunakan CD atau DVD. Sekarang musik itu dapat dinikmati dengan layanan streaming seperti Spotify yang membuat kita dapat menikmati musik dimanapun dan kapanpun.
Bahkan untuk misalnya menonton film itu tidak perlu harus ke bioskop, hanya dengan menggunakan aplikasi pendukung dan membayar, kita dapat menonton video kapanpun dan dimanapun. Selain itu, terdapat juga banyak hiburan game seperti AR yaitu Augmented Reality dan VR Virtual Reality. Yang selanjutnya adalah dampak pada cara berbelanja. Kita dapat berbelanja di mana saja dan kapan saja pada platform e-commerce, yang juga dilengkapi dengan mesin pencarian yang membuat kita dapat mencari produk berdasarkan kriteria tertentu. Bahkan sekarang sudah dikembangkan pembayaran secara online dengan cepat dan aman, contohnya seperti e-wallet. Selain memiliki dampak positif, teknologi digital juga memiliki dampak negatif. Yang pertama, terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual, yaitu sering terjadinya plagiarisme. Yang kedua, persebaran data pribadi dengan mudah yang seringkali disalahgunakan tanpa izin pemiliknya terlebih dahulu. Yang ketiga, penyebab kecanduan akibat penggunaan media sosial dan game secara berlebihan. Yang keempat, sering munculnya ancaman seperti peretasan data, virus, dan serangan cyber lainnya. Yang kelima, penyebab isolasi sosial karena orang-orang lebih suka berkomunikasi lewat dunia maya, sedangkan pada dunia nyata jarang berkomunikasi. Yang keenam, adanya risiko mengakses konten yang tidak sesuai, utama bagi anak-anak di bawah umur yang tidak diawasi orang tuanya. Yang ketujuh, kemajuan dan otomatisasi dan robotika dapat menggantikan pekerjaan manusia sehingga banyak terjadinya pengangguran. Yang kedelapan, yaitu penggunaan teknologi digital dalam skala besar memerlukan konsumsi energi listrik yang besar juga, sehingga dapat berdampak buruk pada perubahan iklim. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan ataupun terbata-bata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.